wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik semua. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, Nak. Suaranya dinyalakan saja. Nggak apa-apa, nanti kita cuma tanya jawab. Sebentar, sudah disiapkan buku untuk menulis? Suara Ibu terdengar, Nak? Suara Ibu kedengaran nggak? Dengar, oke. Nah, siapkan buku, karena Ibu ringkas ya. Ibu ringkas jadi lebih kecil lagi, sehingga anak-anak belajarnya lebih akan menjurus ke soal-soalnya. Jadi nggak usah kemana-mana. Oke. Kemarin dari contoh soal-soal kalian, kalau anak-anak lihat, ada yang Ibu kasih tanda apa itu? Bagus 2. Itu soalnya difahami betul. Dia akan mirip seperti itu soalnya, ya. Di grup kelas kan ada yang Ibu kasih jempol 1, jempol 2. Yang jempol 2 coba di screen dari temannya itu yang mana. Karena itu bisa jadi soalnya hampir mirip itu ya. Kalaupun enggak cuman dibulak-balik sedikit aja. Oke, sekarang Ibu mau lanjut aja nomor 1 ya. Sebentar, ini sayang yang lainnya yang belum dibuka, coba dibuka. Ini apa udah belum mandi ya? Kok belum dibuka iki? Hah? Ayo semua dibuka kecuali satu yang izin tadi, Dava. Oke, sebentar. Dengan Raden Aska. Oke, nomor 1, dengarkan Ibu. Nomor 1 itu perbedaan mitosis dan meiosis. Anak-anak tahu perbedaan mitosis dan meiosis itu pada sel anakannya, ya kan? Jumlah sel anakannya. Itu kata kunci yang harus anak-anak tahu, ya. Jadi perbedaan antara mitosis dan meiosis itu pada sel anakannya. Silakan ditulis sendiri. Pokoknya Bu Septin ngomong silakan tulis. Nomor 2, karena waktuku nggak banyak. Nomor 2. Di situ ada gambar tahapan mitosis. Ya, mitosis itu kan anak-anak punya PMAT, profase, metafase, anafase, telofase. Yang lupa buka lagi yang kemarin Ibu kasih. PMAT. Di situ akan ada gambar. Misalnya gini, ketika baru terbentuk kromosom, itu misalnya proses apa. Kemudian misalnya ada gambar lagi, apa itu misalnya, sebentar, aku kalau misalnya gini, Nak, misalnya ada gambar gini, misalnya ini gambar, kan ada yang kromosom gitu ya. Misalnya ini yang menuju ke sana, gitu. Atau mungkin atau yang misalnya masih dia itu seperti ini. Nah, kan ada perbedaan kan? Profase, metafase, anafase, telofase. Itu tolong diperhatikan. Karena salah satu dari itu akan keluar pada fase apa. Itu ya. Oke, berikutnya. Nomor 3. Nah, nomor 3 itu ada gambarnya. Seperti yang Ibu tadi bilang. Urutannya kan profase, PMAT. Profase, metafase, anafase, telofase. Diambil kata kuncinya, gambarnya profase itu gimana? Nanti di situ akan diacak gambarnya. Jadi anak-anak mengurutkan mana gambar yang benar, gitu ya. Oke. Terus nomor 4. Nah, nomor 4. Pembelahan sel induk. Ibu tanya semua, nanti jawab. Kalau sel induknya 50, berapa sel anaknya? 25. Kalau sel induknya 50, berapa sel anakannya? 25. Kalau sel induknya 20, berapa sel anakannya? 10. Ya, kalau 26 berapa? 13. 13 separuhnya ya. Ayo, kemarin ada yang Ibu ingatkan, loh ini 26 kok. Sel anakannya berapa? Oke, itu diperhatikan. Jadi setengah dari sel induknya. Itu ya, ditulis sendiri loh. Iki yang Ibu ngomong ini akan keluar semua. Kemudian nomor 56 itu alat reproduksi. Kemarin temennya kan organ ya yang digambar. Karena kita di sini membicarakan sistem reproduksi.
Nomor 56 itu akan ada gambar alat reproduksi laki-laki. Kemarin anak-anak yang sudah tak suruh gambar sendiri itu. Nanti gambar yang ditunjuk itu apa fungsinya gitu. Misalnya testis penghasil testosteron misalnya. Ya. Terus misalnya apa epididymis, apa uretra apa, itu semua diingat-ingat. Ya, karena ada 2 soal, 2 nomor itu pada alat reproduksi laki-laki. Yang nomor 7 dan 8 alat reproduksi perempuan dan fungsinya. Jadi anak-anak juga ingat fungsinya. Ya, alat reproduksi perempuan misalnya nanti ada ovarium, ada oviduk, apa tuba Fallopi, apa uterus, apa fungsinya tahu. Ada gambar dan nanti ditunjuk. Itu saja, nggak usah kemana-mana. Belajarnya di situ. Alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi perempuan. Ya, itu ada 2 nomor. Kemudian nomor 9. Nomor 9 itu proses di dalam organ reproduksi. Jadi gini nak, nih tak terangkan. Prosesnya itu bagaimana? Misalnya gini, ketika yang namanya sperma sama sel kelamin sudah ketemu, sel kelamin betina, ya, ovum dan sperma ketemu, itu akan dibawa kemana? Ke rahim itu, begitu dibawa ke rahim, keadaan rahim ini gimana? Opo menebal, opo menipis, opo meluruh, dan sebagainya. Difahami, dipelajari. Ya, wis. Kemudian, yang nomor 10, ya ingat ya, ibu ngomong iki tulisan semua ini keluar. Ya, cuman ibu nggak ngomong iki loh, sing keluar ini, tapi pelajari di situ semua. Yang nomor 10 itu pada saat terjadi reproduksi, ya masing-masing kita itu kan memiliki hormon ya. Mungkin Pak, kalau pada saat mungkin hamil, hormon apa sih yang paling banyak itu kan ada F, apa kuwi? SH, ada LH, ada estrogen, ada progesteron. Ayo coba nanti dipelajari itu. Aku ingat itu kalau di buku kalian ada di sebelah kanan. Ya, kalau dibuka bukunya ada di kanan, itu hormon-hormon itu. Kemudian nomor 11 itu istilah-istilah. Istilah itu misalnya gini, apa sih misalnya ovulasi, apa menstruasi, lu kok upgrade toh? Kenapa iki? Perasaan baru kita mulai, loh kok nggak jelas nih. Copot. Maafkan aku. Oke, kita harus di rabule nggak jelas ini. Terus kemudian nomor 12, nah ingat, nomor 12 itu fase embrionik. Fase embrionik itu yang itu loh, morula, blastuta, dan organogenesis. Nanti kalau dicari di Google ada, ya, diingat-ingat. Urutannya morula, blastuta, gastrula, sama organogenesis. Itu nomor 12. Nomor 13. Kemarin sudah fungsi cairan amnion. Cairan amnion itu yang ada di perut kita. Ya pokoknya tahu anak-anak ya. Melindungi tubuh dari benturan dan bla 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 bla. Wes. Tuh, ingat-ingat fungsinya apa aja. Nomor 14. Penyakit. Bisa jadi yang ditanya penyakit gonoru, sipilis, raja singa, AIDS, itu penyebabnya apa? Ya. Nomor 15, penularan virus HIV itu dengan cara apa? Virus HIV ditularkannya dengan cara apa gitu ya? Nomor 16 itu perkembangbiakan vegetatif kan? Anak-anak ingat, vegetatif itu berarti yang tidak kawin. Vegetatif itu yang tidak kawin. Berarti kalau tidak kawin,
tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin laki-laki dan perempuan atau putik dan benang sari. Sebentar. Ini Kinan, Dava, Abdul Fatah, Adit, Nayaka Raya, Raisa di mana? Karena tadi yang izin cuma Dava saja. Oke, wes pokoknya Ibu nerangin. Yang mau dengerin silakan sing ora popo. Kemudian nomor 17. Tumbuhan apa yang bisa dikembangbiakkan? Nanti ada tumbuhan apa? Jadi gini, kalau tumbuhan ini ada tumbuhannya, misalnya setolon, opo gerage, atau misalnya mencangkok. Nah, kalau anak-anak kan ingat setolon gerage itu kan melati, apel dan sebagainya. Kalau mencangkok yang tanamannya tegak-tegak, jambu, mangga dan sebagainya. Ya harus bisa membedakan. Kemudian nomor 18 juga ada gambar. Jadi disajikan gambar. Di situ termasuk gambar mencangkok, opo okulasi, opo mengenten, apa menempel itu, ya, opo menyambung. Nanti anak-anak tebak. Itu. Nomor 19. Ada gambar, tak disajikan gambar. Arifin Ilham iki mainan-mainan ini. Gambarnya misalnya gini, kalau umbi batang, ini misalnya ada singkong, opo ada wortel, itu pakai opo, misalnya gitu. Kemudian ada apa namanya rizoma, ada kunyit, kencur dan sebagainya, itu pakai apa, ya? Itu harus tahu, ada gambarnya nanti. Kemudian nomor 20 ada gambar bunga, bunga penyerbukan ya nak, ada bunga jantan dan bunga betina, itu ya. Strobilus jantan dan strobilus betina. Mungkin apa pakai haji, apa pinus dan sebagainya. Ada gambarnya, nanti dilihat ya, di buku ada. Nomor 21 penyerbukan. Penyerbukan yang dibantu oleh misalnya kupu-kupu namanya apa, burung namanya apa, lebah namanya apa itu ya. Jadi ingat ada zookori, ada apa? Yang kori-kori itu pokoknya. Kemudian 22. Ada gambar penyerbukan, ada gambar bunga. Penyerbukannya itu menggunakan apa? Dibantu oleh siapa? Misalnya gini, ada gambar kalau bunganya ringan, putih ringan, itu berarti dibantu oleh angin, anemogami. Kalau kelapa ada airnya, berarti dibantu oleh air hidrogami. Itu anak-anak lihat ada gambarnya nanti. Kemudian nomor 23, ciri bunga yang dibantu oleh manusia atau serangga. Itu gimana? Ya, ciri bunga yang dibantu oleh manusia atau serangga. Itu bagaimana? Kemudian nomor 24 ada gambarnya juga. Penyerbukan. Nah, kemarin itu ada yang pas nomor urut 24 itu hampir mirip. Ya, nanti ada gambar. Itu bisa bunga itu autogami, apa geotonogami, apa alogami. Itu ya, ada gambarnya. Jadi ingat, autogami itu di bunga itu sendiri, apa bunga lain. Itu yang harus diingat-ingat karena berbentuk gambar. Oke, 25. Ini kayaknya agak ini dari apa namanya kisi-kisi ya. Ini pertumbuhan, anak-anak tahu kalau dari biji, terus tunas, ada ininya sedikit gitu ya, ada daunnya 1, 2, baru ada daunnya banyak. Bisa memilih. 26. Anak-anak mengetahui cadangan makanan bagi tumbuhan di biji. Itu cadangan makanannya disimpan di mana? Itu ya. Kemudian 27, alat perkembangbiakan. Nah, ini lihat alat perkembangbiakan kalau anak-anak yang di buku itu kan ada gambar tumbuhan paku ya, nak. Kalau nggak tumbuhan paku, tumbuhan pinus. Kalau tumbuhan paku ingat kan ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang bintil-bintilnya itu ya.
Diingat-ingat yang bintil-bintil namanya apa, yang di atas namanya apa. Ingat itu, pokoknya sing Bu Septin ngomong cateten. Yang kelas 8-nya sama Ibu udah biasa itu, tahu. Nomor 28. Tuh. Sama, tumbuhan paku atau tumbuhan pinus ya, itu disebut perkembangbiakannya dengan apa? Oposteril, fertil, saprofit, dan sebagainya. Ya. Kemudian 29, manfaat. Bisa manfaat dari kultur jaringan atau manfaat dari stek, ya, atau mencangkok. Apa sih manfaatnya itu? Kalau kultur jaringan kan berarti apa? Kalau mencangkok apa? Kalau stek apa gitu. Kata kuncinya aja yang diambil. Kemudian nomor 30, perkembangbiakan pada hewan. Ada gambarnya. Yang kita pelajari kalau di buku kan hewan itu ada hidra, ada cacing. Hidra kemungkinan hidra, cacing. Kalaupun hewan misalnya sapi, mamalia, mamae gitu aja ya. Nanti dilihat hewan apa yang akan muncul di situ gitu. Kemarin temennya itu gambar sapi tapi bilangnya kambing. Itu siapa nomor urut 30 itu. Kemarin itu di situ yang Ibu bilang ini masuk gambar kambing tonak gitu. Nomor 31. 31 kuwi opo? 31 ya. Oke, sebentar. Aku iki ya lupa Ibu ini. 31 apa, Nak? Saya aja 31 dulu. Kemarin kan sudah tahu, aku lanjut ke 37 dulu. Tertakut waktunya habis. Kemarin kan sampai 36. 37. Diagram persilangan. Diagram persilangan monohibrid dominan. Monohibrid. 1 menit lagi kata dia. Monohibrid. Dominan itu berarti 31. Yang 3 menang. Ya, kalau dominan. Kalau intermediate 1, 2, 1. Kalau dominan 3, 1. Wes kui kata kunci nih. 38. Alasan Mendel menggunakan kacang ercis apa? Bisa jadi dia nanya yang bukan menjadi alasannya apa. Jadi disebutkan yang tidak termasuk alasan Mendel apa kui. Nomor 9 itu ada gambar ya, gambar persilangan. Misalnya apa itu hewan apa, berambut apa, disilangkan dengan apa-apa. Anak-anak sudah tahu kalau nggak salah di ulangan Ibu kemarin keluar. Ya, insya Allah itu semua nilainya bagus 95. 40 itu penyakit pada